Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, pertanian maju. Perkenalkan, nama saya Riza Al-Arabi. Saya seorang mahasiswi jurusan Agribisnis Universitas Malik Saleh. Di video ini saya akan membuat bagaimana cara pembuatan pestisida nabati. Pengendalian hama secara terpadu. Sering sekali kita menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman dan sayuran kita. Nah, sebenarnya penggunaan pestisida kimia baik secara berlebihan dan juga secara tidak tepat itu sangat tidak menguntungkan baik bagi tanaman dan juga pada diri kita. Nah, jika kita menggunakan pestisida secara tidak tepat, itu akan menyebabkan resisten pada tanaman atau sayuran yang kita berikan semprotan pestisida tersebut. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan pestisida secara berlebihan, itu akan berdampak buruk bagi kita yang mengkonsumsi sayuran atau tanaman yang kita beri pestisida kimia secara berlebihan. Nah, bagaimana cara kita membuat pestisida secara nabati? Nah, bahan-bahannya ini mudah sekali kita dapat di sekitar kita. Nah, kita di sini akan menggunakan 5 bahan untuk membuat pestisida nabati. Nah, apa saja bahan yang kita gunakan? Yang pertama ini ada daun pepaya, ada bawang putih, ada lidah buaya, sereh, dan juga daun sirsak. Nah, kelima bahan ini apabila kita olah menjadi pestisida ini manfaatnya booster banget. Nah, manfaat apa yang kita peroleh dari pestisida ini? Nah, ada 10 manfaat yang kita peroleh dari pestisida nabati yang bakal kita olah. Nah, yang pertama, dia bisa menjadi insektisida. Ini dapat menghalau segala jenis hama-hama insek yang menyerang baik tanaman dan juga sayuran kita. Yang kedua, dia bisa menjadi antifungi, yaitu untuk mengatasi jamur yang berada pada bagian akar tanaman. Nah, yang ketiga, dia bisa menjadi nematisida. Ini untuk mengatasi hama penggerek akar. Nah, biasanya ini hamanya berada pada daun seledri, tomat, dan juga pada tanaman terong. Nah, yang keempat, dia bisa menjadi antibakteri. Nah, yang kelima, dia bisa menjadi rodentisida atau anti tikus. Nah, ini manfaatnya ini kita dapat dari daun pepaya. Nah, rasa dari daun pepaya yang pahit ini akan membuat tikus tidak suka. Nah, dan yang keenam, dia bisa menjadi replen, yaitu menolak makan, menolak hama. Yang ketujuh, dia bisa menjadi nematisida, itu untuk menghambat makan si hama. Nah, apabila ada hama yang hingga pada tanaman dan juga sayuran kita, ini dia akan memperlambat makan si hama tersebut. Nah, yang kedelapan, dia bisa menjadi racun kontak. Dan yang kesembilan, dia bisa menjadi antibiotik, yaitu untuk menyehatkan tanaman dan juga sayuran kita. Dan yang kesepuluh, dari si lidah buaya ini, dia ini bisa menjadi perekat bagi pestisida yang kita buat. Ini akan membuat pestisida yang kita semprotkan pada tanaman dan sayuran kita ini tidak mudah terurai atau tidak mudah hilang. Nah, bagaimana cara kita mengolah kelima bahan ini menjadi pestisida? Ayo kita simak. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada daun pepaya. Ini 1 lembar daun pepaya, 3 siung bawang putih, 1 lembar lidah buaya, 2 sereh, ada 10 lembar daun sirsak, air sebanyak 1 liter, dan blender ini untuk menghaluskan 5 bahan ini, talenan dan juga pisau. Langsung saja kita buat pestisida nabati. Pertama, iris bawang putih sebanyak 3 siung. Selanjutnya, iris sereh kemudian iris daun sirsak dan iris daun pepaya.
Dan yang terakhir, iris lidah buaya. Setelah semuanya teriris, masukkan ke dalam blender. Selanjutnya, tambahkan sedikit air untuk memudahkan pemblenderan. Setelah semua bahan halus, kemudian kita tambahkan air sampai 1 liter, lalu masukkan ke dalam wadah aqua. Inilah pestisida yang telah kita buat. Ini sebelum kita gunakan, kita simpan selama 1-2 hari sebelum kita gunakan. Baiklah, kita akan mengaplikasikan pestisida yang telah kita buat di tanaman dan juga sayuran kita ini. Pestisida ini sudah disimpan selama 2 hari. Nah, sebelum digunakan kita harus mengencerkan dulu. Jadi 1 liter pestisida ini diencerkan dengan 10 liter air. Jadi 1:10 ya. Ini kita akan gunakan sebanyak 1 liter air. Jadi kita akan mengencerkan dengan 1 botol aqua gelas ini. Kemudian akan kita saring terlebih dahulu. Baiklah, ini saya akan mengaplikasikan pestisida ini kepada tanaman sawi. Ini kebetulan tanaman sawi saya terkena beberapa hama, jadi ini daunnya bolong-bolong. Baik, kita akan mengaplikasikannya dengan cara disemprot pada bagian daun yang terserang hama. Ini saya aplikasikan juga pada tanaman kangkung saya dengan disemprotkan pada bagian daun. Udah, asik. Dan ini juga saya akan mengaplikasikan pada tanaman cabai. Ini tanaman cabainya daunnya sudah layu-layu begini. Kita akan mengaplikasikannya dengan cara disemprotkan pada bagian daun, batang. Itulah tadi cara pengendalian hama secara terpadu dengan menggunakan pestisida nabati. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua dan bisa menjadi inspirasi untuk sahabat semua apabila ada tanaman dan sayuran sahabat yang terkena beberapa serangan hama, jadi dapat diatasi dengan penggunaan pestisida nabati. Ayo kita beralih dari penggunaan pestisida kimia ke penggunaan pestisida nabati itu. Nah, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, pertanian maju.